it's Ivo. Selamat datang di Gue Baru Tahu, karena faktanya masih banyak hal yang gue nggak tahu. Gue mau menyarankan teman-teman semua buat nonton video-video gue di playlist Gue Baru Tahu, karena gue emang lagi bikin video perkembangan peradaban manusia yang gue bikin secara timeline, guys. Jadi dengan lo nonton video episode sebelumnya, lo akan lebih paham karena mereka saling berkorelasi gitu, guys, saling berhubungan gitu ya. Nah, di episode kali ini sama seperti sebelumnya, gue lagi ngebahas tentang perkembangan peradaban dan drama manusia di era 1000 sampai 500 sebelum Masehi. Dan untuk sekarang kita akan fokus di wilayah Afrika, tepatnya di Mesir kuno. Nggak pakai lama-lama lagi, let's find out. Jadi untuk Mesir kuno, gue itu udah menceritakan perkembangan peradabannya sampai tahun 1000 sebelum Masehi itu di episode 3. Nah, itu bisa kalian tonton dulu biar makin dapet gitu serunya episode ini. Nah, jadi di akhir episode 3 kemarin gue menceritakan ya kalau Mesir kuno ini mengalami kemunduran karena era keruntuhan zaman perunggu ya, guys, dimana mereka mengalami invasi dari bangsa laut, terus mereka juga mengalami internal issues dan lain-lain, sehingga mereka mengalami kemunduran intinya ya. Jadi yang sebelumnya mereka maju banget, berkuasa banget, jadi mundur gitu intinya. Nah, di tahun 1070 sebelum Masehi, Mesir kuno yang awalnya merupakan wilayah dengan kepemimpinan terpusat yaitu raja, mengalami perubahan nih, guys, atau pergeseran kepemimpinan, di mana saat itu Mesir kuno dipimpin oleh 2 pemimpin, di mana yang ada di Mesir Utara atau tepatnya di Mesir Hilir, yaitu di sekitar kota Tanis yang dekat dengan muaranya Sungai Nil, itu dipimpin oleh Firaun. Jadi ibaratnya pemerintahan pusatnya itu ada di Mesir Utara. Sedangkan di Mesir Selatan, yaitu di wilayah Tebes, itu dipimpinnya sama ahli agama gitu, guys. Jadi kasarnya tetap ada Firaun, tapi Firaunnya itu tuh udah nggak sepowerful dulu. Kekuasaannya itu cuma kuat di wilayah utara doang. Sedangkan di wilayah selatan ini ada satu pemimpin agama yang ibaratnya punya kekuatan lebih dominan lah dibanding Firaun. Pemimpin agama ini namanya adalah Imam Besar Amun, yang merupakan pemimpin utama dari kultus dewa Amun-Ra. Amun-Ra sendiri merupakan dewa negara terpenting di Mesir yang dipercaya selama ribuan tahun. Kekuasaan Imam Besar Amun ini menjadi begitu besar sehingga mereka efektif memerintah Mesir Selatan sebagai penguasa independen, dan seringkali Imam Besar Amun bertindak sebagai Firaun bayangan di wilayah ini. Dan peran ganda ini, atau ibaratnya jadi ada dia, padahal dia kan dipercaya sebagai imam gitu ya, tapi ternyata dia juga berperan sebagai Firaun bayangan, malah bikin terjadinya konflik lah antara si wilayah utara dengan wilayah selatan ini, guys, sehingga membuat stabilitas politik anjir gak sih bahasa gue stabilitas politik? Ya kan, tapi benar kan? Membuat keadaan kehidupan di Mesir kuno tuh gak stabil lagi gitu, guys, karena ya udah, karena terjadinya banyak konflik atau perpecahan saudara gitu, guys. Nah, situasi ini akhirnya dimanfaatin sama bangsa-bangsa asing di wilayah Mesir kuno untuk kayak, wah ini kayak waktunya gue masuk nih ke Mesir kuno, kayaknya gue bisa nih sekarang menguasai, karena mereka udah gak kompak lagi. Nah, jadi pelajaran buat kita ya, guys, sebagai bangsa sebuah negara, kita tuh harus kompak, bersatu, jangan mau dipecah-pecahkan sama institusi atau oknum-oknum tertentu. Kita punya satu visi, satu misi, satu tujuan. Nah, kita jangan sampai terpecah ya, guys, karena kalau nggak bisa terjadi kayak Mesir kuno ini, guys, dimana saat mereka udah nggak kompak, bangsa asing akhirnya mencoba masuk dan berhasil. Nah, bangsa asing pertama yang berhasil masuk ke Mesir kuno itu adalah bangsa Libya. Bangsa Libya ini nih lokasinya ada di Afrika Utara, dan dia itu ibaratnya adalah kelompok pribumi dari Afrika Utara dan mendiami berbagai wilayah di sana seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mauritania, hingga Mali dan Niger. Nah, pertanyaannya gimana sih mereka bisa ujuk-ujuk mau menginvasi Mesir kuno gitu? Ternyata prosesnya cukup panjang, guys. Jadi di saat Mesir kuno ini lagi nggak stabil, lagi banyak konflik saudara, itu tuh ada salah satu wilayah Mesir kuno, tepatnya Mesir Utara yang dipimpin oleh Firaun, akhirnya mulai memanfaatkan bangsa Libya ini, guys. Jadi mereka suka manggil nih bangsa Libya nih, ibaratnya kalau lagi butuh bantuan pasukan tambahan untuk militer mereka, atau mereka lagi ada kesulitan ekonomi, mereka nih dari Firaun dari Mesir Utara
Utara ini suka ngekontak atau ngehubungin si bangsa Libya nih untuk minta tolong bantuannya. Dan apa sih yang bikin bangsa Libya mau nolongin Mesir kuno? Karena ternyata value yang didapat tuh menguntungkan banget guys, dimana setiap bangsa Libya sudah membantu Firaun saat itu, mereka tuh diberikan tempat atau wilayah di sekitaran sungai Nil yang memang kita tahu itu adalah wilayah-wilayah subur. Ya happy lah bangsa Libya, jadi akhirnya mereka setiap dimintain tolong mau, ya udah habis itu mereka bermukim lah di wilayah Sungai Nil, dan itu terjadi terus menerus hingga pemukiman bangsa Libya semakin banyak lah di kisaran Sungai Nil tersebut. Dan somehow karena akhirnya semakin masif jumlah masyarakat Libya yang ada di wilayah Sungai Nil, mereka pun akhirnya mulai melebur atau menyatulah dengan bangsa asli si Mesir kuno ini gitu ya guys. Mereka yang awalnya suka dimanfaatkan Firaun untuk sebagai tentara atau prajurit mulai berkembang guys. Tiba-tiba ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pengusaha, ya pokoknya jadi orang-orang penting lah. Jadi nggak cuman jadi bangsa numpang doang, tapi mereka udah punya role atau peran penting gitu di Mesir kuno. Bahkan keluarga-keluarga kaya dari bangsa Libya ini mulai melakukan strategi politik di mana mereka menikahkan atau mengawinkan anak-anak mereka dengan anak-anak dari Mesir kuno, sehingga udah mulai ada darah-darah Mesir kuno nih di keturunannya mereka. Jadi akan lebih mudah misalnya keturunan mereka itu mau menjadi kaum bangsawan lah di Mesir kuno. Nah kan tadi gue bilang ya, kalau seandainya Firaun pusat atau Firaun yang ada di Mesir Utara ini kan juga mulai melemah gitu kekuatan dan kekuasaannya. Itu bisa jadi karena dia mungkin emang gak kredibel gitu ya sebagai pemimpin. Nah situasi ini bikin si Firaun ini nih kayak gak ada powernya gitu ya guys di Mesir kuno, dan ini dimanfaatkan sama salah satu bangsa Libya yang merupakan pemimpin militer Libya saat itu yang bernama Sejong I. Jadi Sejong I ini memanfaatkan situasi Firaun yang lemah, yang tidak punya power, yang tidak ada kekuatan dan kekuasaan, dia ambil alih lah kekuasaan tersebut. Dan FYI, gue baru tahu saat dia ngambil alih, masyarakat Mesir kuno tuh nggak ngerasa dijajah atau diinvasi. Bahkan mereka ngerasa si Sejong I ini kayak, lo mau mimpin kita, lo mau nolong kita, lo mau bikin kita makmur lagi gitu. Malah mereka jadi living a hope gitu ke si Sejong I ini. Jadi karena emang bangsa Libya ini udah mulai nyaru gitu ya dengan bangsa Mesir, jadi Sejong I ini malah dianggap sebagai pemimpin dalam negeri yang mau berusaha membangkitkan peradaban di Mesir kuno yang saat itu lagi menurun. Sehingga Sejong I ini akhirnya mendirikan dinasti Mesir kuno yang ke-22 yang juga dikenal sebagai dinasti Bubastid. Tapi meskipun dia berhasil menjadi Firaun yang memimpin Mesir, tapi kepemimpinan dia tuh masih belum terpusat guys. Jadi saat itu masih banyak, ibaratnya di Mesir Selatan itu masih ada pemimpin agama yang berkuasa atau yang masih dianggap sebagai leader di sana, dan juga penguasa-penguasa Libya pun di sana juga masih apa ya, masih berkuasa juga gitu. Ibaratnya emang belum solid atau belum bersatu lah. Sejong I ini nih cuma berhasil menjadi Firaun tapi masih belum berhasil menyatukan keseluruhan Mesir kuno. Sampai akhirnya ada satu bangsa asing lain yang melihat ini menjadi kesempatan emas dan mulai mencoba untuk menguasai Mesir kuno. Yang pertama adalah Kerajaan Kush. Jadi kalau kalian udah nonton episode 5, di saat gue ngebahas tentang benua Afrika, gue menceritakan sedikit tuh tentang Kerajaan Kush. Nah Kerajaan Kush ini dari awal tuh memang udah sering bersinggungan lah ya sama Mesir kuno, yang misalnya mereka sering melakukan perdagangan atau bahkan perang, atau bahkan Kerajaan Kush ini kan juga pernah dijajah ratusan tahun gitu ya sama Mesir kuno. Nah tapi di tahun 800 sebelum Masehi, di saat mereka udah merdeka, Kerajaan Kush ini tuh secara internal mulai mencoba bangkit lagi guys, dan akhirnya berhasil menjadi stabil dan makmur kembali. Bahkan di tahun yang sama, di saat Mesir kuno lagi diinvasi sama bangsa Libya gitu ya secara tidak langsung, karena anyway kan di saat bangsa Libya berhasil menjadi Firaun, dia menginvasi kan, karena dia bukan pure blood gitu ya dari Mesir kuno. Nah di saat Mesir kuno lagi diinvasi, nah Kerajaan Kush ini bahkan dia lagi berkembang dan semakin kuat gitu guys. Dia tuh udah lebih terorganisir sistem kepemerintahannya, terus juga sistem militernya juga
semakin kuat. Jadi dia malah lagi berkembang gitu guys si kerajaan Kush ini. Nah, di tahun 728 sebelum Masehi, ada Raja Kush yang saat itu sedang berkuasa bernama Raja Pie, ngerasa nggak nyaman gitu dengan kondisi Mesir kuno. Di otak gue tuh kayak dia tuh kayak ini negeri yang dulu ngejajah bangsa gue bertahun-tahun sekarang ada di ketek negara lain gitu. Mungkin dia nggak terima. Nggak sih, itu sotoy gue ya, itu sotoy gue. Kalau versi yang gue baca tuh dia lebih kayak, kan dia tuh emang raja yang religius gitu ya guys, dan dia melihat Mesir kuno itu tuh adalah sebagai peradaban yang perlu dihormati karena kan ya dengan adanya Fir'aun dan dewa-dewa yang mereka puja, dia ngerasa kayak nggak bisa nih Mesir kuno diginiin, karena di saat Mesir kuno dipimpin oleh bangsa asing itu tuh kayak menyepelekan dewa mereka, dewanya si Mesir kuno, dan dia nggak mau. Makanya akhirnya dia mengumpulkan pasukannya, terus dia mulai masuk ke Mesir kuno. Saat dia masuk ke Mesir kuno, misi dia tuh cuma satu, dan misinya tuh mulia dan suci banget guys, dimana dia mau membersihkan Mesir kuno dari bangsa asing. Jadi bangsa-bangsa Libya yang ada di Mesir kuno mau diusir-usirin, mau dihilangkan lah dari peradaban Mesir kuno, mau dibikin Mesir kuno ini nih kembali murni, kembali suci dan terhormat gitu guys. Dan so far saat mereka masuk, si Raja Pie ini bener-bener ya karena dia religius, dia tuh bener-bener gak ngeganggu warga asli Mesir kuno guys. Bahkan dia sering melakukan ritual-ritual agama di kuil-kuil yang ada di Mesir kuno, dan itu malah membangun empati bangsa Mesir kuno, khususnya bangsa Mesir kuno yang ada di Mesir Selatan, karena kan di Mesir Selatan itu dipimpinnya sama pemuka agama kan guys. Jadi mereka ngerasa kayak orang ini baik sekali, dia juga taat beragama gitu, jadi malah berempati. Dan long story short, si Raja Pie ini berhasil ngusirin semua penguasa Libya dan bangsa Libya yang ada di Mesir kuno, dan dia akhirnya membangun dinasti baru, yaitu dinasti ke-25, dan berhasil menyatukan Mesir kuno yang antara utara dan selatan menjadi satu dan berada di bawah kepemimpinannya dia. Dan dia, Raja Pie ini akhirnya menjadi Fir'aun berkulit gelap Fir'aun berkulit gelap. Sebenarnya nggak yang pertama ya guys, karena pas gue tanya ke temen diskusi gue seperti biasa, Jemenai dan Jepetai, Fir'aun berkulit gelap itu tuh yang pertama kali bukan Raja Pie. Dipercaya udah ada sebelumnya, tapi memang di era ini tuh disebut sebagai Black Fir'aun gitu. Jadi selama beberapa periode dinasti atau kerajaan Mesir kuno ini dipimpin oleh Black Fir'aun. Nah, di saat Fir'aun dari kerajaan Kush ini memimpin Mesir kuno, di wilayah timur itu ada satu kekaisaran yang lagi berkembang pesat juga guys kekuatannya. Apakah dia? Betul, Kekaisaran Assyria baru. Jadi Kekaisaran Assyria baru itu kan lagi meluaskan sayap dia ya di Mesopotamia. Nah, salah satu wilayah yang mau dia sasar saat itu adalah wilayah Levant. Dan saat itu Mesir kuno juga lagi mau memperkuat kekuasaannya di wilayah Levant, sehingga terjadilah pertempuran atau perang antara Mesir kuno yang saat itu dipimpin oleh Black Fir'aun dari kerajaan Kush dengan Kekaisaran Assyria baru. Bahkan Fir'aun yang berkuasa saat itu yang bernama Fir'aun Taharka, dia secara diem-diem ngehasut bangsa-bangsa Levant untuk melawan atau memberontak dari Assyria gitu. Jadi kayak lo masa mau sih lo dijajah mereka siapa? Jangan mau lo digituin. Lo harus merdeka lah, lo harus lepas lah dari mereka. Digitu-gituin guys. Raja dari Assyria baru nih gak terima dong sama kelakuannya Mesir kuno yang ngehasut bangsa Levant. Jadi di tahun 671 sebelum Masehi, Raja Assyria baru saat itu Esarhaddon, dia ngumpulin pasukannya dan mulai menyerang Mesir kuno. Dan kalian harus tahu, dan kalau kalian udah nonton kalian pasti ingat gimana kuat dan bengisnya Kekaisaran Assyria baru ya guys. Mereka punya tentara yang kuat, senjata yang kuat, dan tentu aja dengan bekal tersebut mereka berhasil mengalahkan kerajaan Mesir kuno yang saat itu dipimpin oleh orang-orang dari kerajaan Kush. Dan bahkan bangsa-bangsa Kush yang saat itu menjabat di Mesir kuno tuh diusir-usirin dan dipulangkan kembali ke negaranya, dan akhirnya Kekaisaran Assyria baru mulai memimpin wilayah Mesir kuno. Peristiwa ini benar-benar mengakhiri mimpi dari bangsa Kush yang saat itu mau
mau memimpin Mesir kuno, ya udah kandas gitu aja, cuman berhasil beberapa tahun doang karena akhirnya mereka kembali ke wilayah mereka, dan ya udah akhirnya Firaun yang berkuasa saat itu ikutan pulang ke kerajaan Kush, dan ya udah mereka menjalani kehidupan mereka di peradaban kerajaan Kush saat itu. Nah, sedangkan pasukan dari kekaisaran Assyria baru ini pun juga mereka nggak menetap juga di Mesir kuno karena mereka tuh juga lagi ada internal konflik atau internal issues gitu ya guys. Kalau udah nonton episode sebelumnya lo pasti kebayangkan kalau mereka tuh lagi ada internal issuesnya apa gitu ya, dan itu bikin mereka nggak bisa nempatin anggota mereka lah di sana. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka menunjuk raja lokalnya Mesir kuno ini dan dijadiin raja boneka gitu lah guys. Jadi kayak lo mau hidup lo aman kan, lo mau tenang-tenang kan, lo mau jadi orang kaya, ya udah lo dengerin gue, lo pimpin nih negara, lo ikutin apa kata gue gitu ya guys. Kebayang ya raja boneka tuh kayak gimana? Nah, itu yang mereka lakukan akhirnya, dan mereka kembali ke wilayah mereka yaitu di Mesopotamia. Dari raja-raja boneka yang mereka tunjuk, ada satu raja yang lumayan cerdas dan kritis guys. Jadi dia nggak nelen mentah-mentah gitu kayak ya oke. Jadi nggak serakah lah, ibaratnya nggak serakah. Dia kayak masih mau membuat negaranya tuh merdeka lagi gitu guys. Nah, raja ini bernama Raja Psamtik I. Nah, Raja Psamtik I ini di saat Assyria balik ke wilayahnya karena lagi goyang karena ada internal issues, diem-diem dia malah ngebangun pertahanan guys di Mesir kuno. Dia ngebangun militer, dia ngebangun kekuatan, dia mulai mengumpulkan pasukan gitu ya, biar siap-siap kalau seandainya kekaisaran Assyria datang mereka bisa ngelawan gitu guys. Dan di saat kekaisaran Assyria itu lagi goyang banget guys, si Psamtik I ini akhirnya mengumpulkan pasukannya dan meminta tolong tentara bayaran dari Yunani untuk nolongin penyerangan mereka, dan akhirnya mereka berhasil mengusir pasukan-pasukan Assyria yang saat itu lagi ada di Mesir kuno. Dan akhirnya pasukan Assyria itu cabut gitu ya, udah gak di Mesir kuno lagi, dan Psamtik I berhasil kembali menyatukan wilayah Mesir kuno dan membangun dinasti ke-26 yang dikenal dengan dinasti Said. Dan di masa kepemimpinannya dia kembali mencoba menstabilkan dan memulihkan kejayaan dan kekuasaan dari Mesir kuno. Tapi sayangnya masa keemasan dan kemerdekaan dan kejayaan Mesir kuno ini gak berlangsung lama guys. Karena muncul kembali satu bangsa yang begitu kuat yang ingin menginvasi dan menguasai Mesir kuno. Tahu siapa? Betul. Gue gak tahu sih kalian betul atau gak nebaknya, tapi yang ada di hati gue benar, betul, yaitu bangsa Persia. Jadi kalau lo udah nonton juga episode sebelumnya ya, bahwa kekaisaran Persia ini setelah berhasil menguasai Mesopotamia, mereka kan juga mau memperluas wilayah kekuasaannya, dan salah satu wilayah yang mereka sasar adalah kerajaan Mesir. Dan raja yang berkuasa saat itu yaitu Raja Kambises II memang lagi ibaratnya punya misi mau melanjutkan mimpi ayahnya, yaitu menaklukkan seluruh kota kuno yang ada di wilayah mereka. Salah satunya tentu saja Mesir kuno. Sehingga di tahun 525 sebelum Masehi, pasukan Persia melancarkan invasi ke Mesir. Mereka bertemu dengan tentara Mesir yang dipimpin oleh Firaun Psamtik III dalam pertempuran besar di Pelusium, sebuah kota strategis yang merupakan pintu gerbang ke Sungai Nil. Nah, ada cerita yang menarik nih guys di perang tersebut. Jadi perang ini kan dikenal dengan nama Perang Pelusium. Nah, ada satu strategi yang dilancarkan oleh kekaisaran Persia yang menurut gue tuh cukup unik banget guys. Jadi kalau kalian udah nonton video gue yang episode 3, di situ kan gue mention ya kalau seandainya masyarakat asli Mesir kuno ini sangat menghormati dan menganggap kucing sebagai binatang suci yang harus dijaga dan dilindungi, ya kan? Nah, mengetahui fakta tersebut, bangsa Persia atau kekaisaran pasukan Persia ini menjadikan hal itu sebagai senjata guys. Jadi mereka ngegambar gambar-gambar kucing di perisai-perisai mereka gitu ya guys. Jadi perisai mereka tuh ada gambar-gambar kucing-kucing gitu. Terus mereka juga ngebawa pasukan kecil dan ditaruh di depan barisan tentara mereka. Berhasil atau enggak? Berhasil guys. Tentara Mesir jadi ragu gitu mau nyerang karena di depan mereka tuh ada binatang suci yang nggak mau mereka sakitin. Mereka malah jadi kayak panik dan was-was karena kayak, duh kita nggak bisa nyerang, tapi nanti kalau kita nggak nyerang mereka yang nyerang,
serang, tapi kalau kita serang di depan kita ada kucing gitu kan. Jadi mereka bingung banget, dan kebingungan itu dimanfaatin lah sama pasukan Persia. Diseranglah bangsa Mesir, dan itu adalah akhir dari kemerdekaan kerajaan Mesir kuno. Sumpah, gue gak lebay, gue baru tahu kalau ternyata memang setelah ini Mesir kuno itu tuh selalu di bawah kekuasaan dari bangsa lain, guys. Jadi inilah akhir dari kekuasaan atau kemerdekaan dari Mesir kuno, guys. Karena mereka mencintai kucing. Ya gitulah. Nah, setelah Mesir kuno sudah berhasil dikuasai oleh bangsa Persia dan kerajaan Kush sedang memulihkan diri setelah diusir oleh bangsa Assyria waktu itu ya. Jadi mereka menjalani hidup mereka aja ya udah di wilayah Kush. Di sini gua mau nge-highlight dikit lah beberapa perkembangan peradaban di wilayah Afrika karena nggak terlalu banyak dan terlalu sedikit kalau dibikin satu video. Jadi gua gabungin di sini aja. Jadi ada satu bangsa yang lagi berkembang di wilayah Afrika Utara yang nantinya ini juga akan memiliki peran cukup krusial lah guys di perkembangan drama peradaban dunia kita ini guys. Jadi di tahun 814 sebelum Masehi ada kelompok yang mendirikan kekuasaannya di daerah yang sekarang kita kenal dengan nama Tunisia. Menurut legenda, kota ini didirikan oleh Ratu Elisa yang kadang juga dikenal dengan nama Ratu Dido, seorang putri dari salah satu kota Fenisia yang bernama Tirus. Jadi, Ratu Elisa ini lagi melarikan diri dari saudaranya yang sudah membunuh suaminya dan akhirnya dia mendirikan kota baru yang ia beri nama Karthadas atau kota baru, atau yang saat ini dikenal dengan nama Kartago. Pada masa-masa awal, Kartago hanya sebuah pos perdagangan kecil yang setia kepada Tirus, kota induknya. Selama beberapa abad peradabannya, bangsa Kartago ini beneran fokus sama satu hal aja guys, yaitu perdagangan. Mereka kayak mau mengembangkan perekonomiannya melalui perdagangan ini guys. Jadi dia nggak sibuk mikirin kekuasaan untuk menginvasi bangsa lain. Pokoknya dia cuma fokus memperkuat peradaban mereka dan melalui perdagangan. Mereka ngebangun armada kapal yang sangat kuat dan mendirikan koloni-koloni serta jalur perdagangan di seluruh Mediterania Barat, termasuk Spanyol, Sardinia, dan Sisilia. Sampai akhirnya pada tahun 600 sebelum Masehi, kota pusat mereka yaitu kota Tirus yang selama ini jadi backupnya mereka gitu ya guys, diserang sama kekaisaran Babilonia baru. Dan itu malah mereka manfaatin untuk kayak oke, sekarang kita menjadi bangsa yang merdeka. Nah, selama mereka lagi jadi bangsa yang merdeka, mereka malah makin memperkuat guys maritim mereka. Jadi Kartago mulai menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya dan membangun kekaisaran maritim atau kekaisaran laut yang juga dikenal sebagai thalassocracy. Mereka mengendalikan rute-rute perdagangan penting dan menjadi kekuatan dominan di Mediterania Barat. Bahkan seringkali mereka berkonflik sama orang Yunani atau bangsa Yunani yang juga mau menguasai perdagangan dan wilayah Mediterania Barat. Sampai akhirnya di tahun 500 sebelum Masehi, Kartago ini benar-benar berhasil menjadi penguasa lautan guys, khususnya di Mediterania Barat. Dia menguasai jalur perdagangan di sana, menguasai kekuatan ekonomi di sana, dan yang harus digarisbawahin, Kartago ini beda guys. Di saat kerajaan-kerajaan atau kekaisaran-kekaisaran yang sering gua highlight ini kuatnya di darat, nah Kartago ini kuatnya adalah di lautan. Sedangkan wilayah lain di benua Afrika, dia itu belum ada perkembangan yang signifikan ya guys. Kalau kalian udah nonton episode 5, nah persis belum berubah, masih sama. Jadi kayak di Afrika Barat mereka masih dengan bangsa Noknya, lalu di Afrika Tengah masih dengan bangsa Bantunya, dan di Afrika Selatan bahkan mereka masih semi primitif atau prehistoric society, yaitu belum ada kehidupan kompleks dan belum ada budaya atau drama yang bisa gue ceritain. And that's all for now guys. Jadi itu dia drama yang terjadi di wilayah benua Afrika, khususnya yang paling banyak adalah di Mesir kuno. Gak nyangka kalau ternyata dalam 500 tahun ini, ya kan dari tahun 1000 sampai 500 sebelum Masehi, terjadi perubahan yang sangat signifikan dari Mesir kuno ini ya guys. Dan tentunya perubahan-perubahan ini juga banyak terjadi di wilayah-wilayah lain yang
akan gue ceritakan di episode-episode selanjutnya. Dan gak bosen-bosen gue ingetin untuk please tonton episode-episode Gue Baru Tahu sebelumnya, biar kalian bisa lebih relate dan mendapatkan keseruan dari cerita dan episode Gue Baru Tahu selanjutnya. Kalau ada informasi gue yang kurang akurat, jangan lupa komen di kolom komentar biar gue makin tahu. Stay tune terus buat episode Gue Baru Tahu selanjutnya karena masih banyak cerita-cerita menarik dari masa lalu yang bisa bikin kita haheho bareng-bareng. Bye-bye!